Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ghadwatun, sungguh sepagi, fi sabilillahi, di jalan Allah, au rawhatun, atau sepetang di jalan Allah, khairun, adalah lebih baik, minat dunia, melebihi dunia, wa ma fiha, dan perkara yang di dalam dunia. Tentu saja kalau fi sabilillah tadi disertai dengan ketakwaan. Selepas iman, tidak ada amalan yang lebih tinggi melebihi sholat. Ada orang-orang yang sholat dimurkai oleh Allah. Fawailul lil musallin. Kecelakaan untuk orang-orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Fi sholatihim apa? An sholatihim. Ang sholatihim, kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun, artinya adalah alladzina yuakhiruna as-sholawati an awqatiha. Orang-orang yang lalai urusan sholatnya, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang kerjakan sholat di luar waktunya. Sholatnya baik, tapi ngerjakannya dengan cara tidak baik, menyebabkan murkanya Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu jadi kewajibannya orang Islam, mauqutan, yang telah ditentukan waktunya. Subuh mulainya fajar shadiq sampai terbitnya matahari umpamanya. Zuhur mulai tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu asar. Asar sampai tenggelamnya matahari. Maghrib mulai tenggelamnya matahari sampai masuknya waktu isya. Waktu isya sampai fajar shadiq, dan seterusnya. Seperti santri, jam pelajarannya 6:30 sampai 9:30. Dia masuk kelasnya selepas 9:30. Maka ini bukan dianggap sebagai masuk kelas, tapi sebagai ngece kelas. Nah, sebagai penghinaan dan pelanggaran. Maka di antara orang yang masuk neraka paling cepat adalah orang yang berjuang fisabilillah tapi tidak ikhlas. Nah, termasuk fisabilillah ini adalah belajar ilmu agama. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya
untuk mencari ilmu, maka dia ini terhitung fisabilillah sampai pulang lagi. Maka kalau sudah berangkat mondok itu nggak usah niat pulang. Walaupun kenyataannya pulang bukan untuk niat pulang, untuk praktek ilmu, untuk nyampaikan ilmu, merjuangkan ilmu gitu. Ya terus terhitung fisabilillah dengan syarat takwa. Karena ada ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya jadi ulama su. Gimana Pak, orang alim bisa tersesat juga? Yang alim aja bisa tersesat, apalagi yang tidak belajar belas mulai awal nggak pernah benar, tersesat terus. Itulah yang diterangkan oleh Imam Nawawi dari firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua yang diterima itu yang ngerjakan dengan takwa. Hanya itu. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, fisabilillahnya, sedekahnya, zikirnya dan lain sebagainya. Ada orang bilang, Pak, orang itu kalau membaca sholawat itu walaupun tidak ikhlas, walaupun dia ini riya, tidak takwa, tetap akan diterima oleh Allah. Amalan yang tidak perlu ikhlas adalah baca sholawat. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu salahnya 100%. Orang amal bukan karena Allah, bagaimana diterima oleh Allah? Sholawat itu memang selalu diterima oleh Allah. Tetapi orang yang bersolawat belum tentu. Kalau orangnya nggak ikhlas ya nggak diterima dong. Quran itu firman Allah ya selalu diterima oleh Allah. Wah itu sifatnya Allah. Tetapi orang baca Quran tidak semuanya diridhai Allah. Qurannya kalamullah, dianya loh bajingan. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Itu bagi orang-orang yang meyakininya. Munafikin jarang terlambat sholat jamaah. Mungkin masih rajinan munafikin daripada sebagian santri Al-Fatah. Dalam urusan sholat 5 waktu. Tapi Allah menjanjikan untuk munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Bedakan antara amalan dan antara yang ngerjakan amal. Fawailul lil musallin, yang diancam celaka orang yang sholat, bukan sholatnya. Kecelakaan bagi orang-orang sholat, bukan kecelakaan bagi sholat. Enggak. Kalau sholawat diterima terus, tapi orang yang bersolawat kalau nggak takwa ya nggak diterima. Maka memahami ini memang perlu kecerdasan. Itu ada 2 hal yang berbeda. Sebagian orang karena kurang teliti atau kurang pinter, dia ini akhirnya mencampurnya. Antara kalimah la ilaha illallah dengan yang mengatakannya itu bisa bersama, bisa berbeda. Namanya orang sholat mesti syahadat terus, munafikin syahadat terus, tapi nggak diterima terus, mungkin nggak yakin. Setiap kita tahiyat syahadat terus. Kira-kira masuk akal kan? Bisa antum terima ini? Kebenaran hanya di sini, nggak ada yang lain ini. Ini bukan ada ikhtilaf urusan ini. Yang nggak ikhlas mesti nggak diterima. Ini bukan baksul masail ada 2 pendapat, tidak. Ini pendapatnya harus 1. Kalau enggak benar. Nah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena kadang-kadang beredar hal-hal di medsos, di omong-omongan orang yang kurang teliti. Akhirnya dia membingungkan umat, bahkan menyebabkan umat jadi salah paham. Akhirnya kawis nek selawatan sak penake sing penting mesti diterima kabeh karo Gusti Allah. Ya selawatnya diterimalah ti kamunya. Karena salawat kan memintakan untuk Rasulullah macam-macam anugerah. Ya itu permintaan itu diterima. Tapi orang yang meminta belum tentu. Namanya la ilaha illallah itu mentauhidkan Allah ya. La ilaha pasti diterima. Tapi orang yang ngomong kalau nggak yakin,
Ya enggak lah. La ilaha illallah. Wala qabu qausi ahadikum, dan sungguh seukuran. Qab artinya adalah miqyas, miqdar. Sungguh seukuran busur panahnya kalian. Ahad salah satu maksudnya kalian. Au mudhi'u qidhi, atau tempat busur panahnya. Yakni sautahu, Nabi maksudkan dari kata-kata maudu'i qidhi, sautahu adalah tempat cemeti dia, cambuk dia. Qid cambuk, kaos apa itu? Busur, dan kurang lebih cambuk yang sedengan dengan busur itu ya panjangnya mirip-mirip. Minal jannati, di surga. Jadi ukuran yang begitu pendek sekali, hanya beberapa sentimeter, mungkin nggak sampai 1 meter atau 1 meter lebih sedikit. Itu busur-busur panah yang kita punya banyak. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik melebihi dunia dan apa yang di dalamnya. Walawit tola'at, dan andaikan menampakkan diri, muncul imra'atun, seorang wanita, min nisa'i ahlil jannati, dari wanita-wanita penduduk surga, ilal ardi, ke bumi, la mala'at ma bainahuma, sungguh kemunculan wanita, salah satu wanita surga ke bumi akan memenuhi tempat antara langit dan bumi, rihan, bau wangi. Di toko-toko minyak wangi sudah nggak laku kalau ada satu perempuan surga kok menampakkan diri ke penduduk bumi. Kadang-kadang orang bilang wis ora apa-apa, bidadari ra penting. Kowe kuwi lho ditinggal mati bojomu stres. Padahal namanya perempuan sebelum masuk surga kan ya biasa-biasa aja. Kurang ini, kurang itu, jelas kurang cantik itu jelas. Kalau enggak mandi kecut itu jelas. Itu aja berapa banyak orang stres gara-gara ditinggal seorang wanita. Lurus kehilangan bidadari itu gimana itu, Masya Allah. Ada seorang soleh mimpi ketemu bidadari, alam mimpi bukan alam nyata. Terus ngobrol dengan bidadari itu, bangun tidur 40 harian nggak kuat dengar suaranya manusia itu. Saking jeleknya dibanding merdunya suaranya seorang bidadari yang dia temui di mimpinya itu. Masya Allah. Jadi kalau Allah dan Rasulullah mengiming-iming kita hal tersebut, ini hal yang istimewa, kok kita enggak tertarik, berarti ada masalah ini dalam selera ini. Wala adha'at ma bainahuma, dan sungguh wanita surga tadi akan menerangi tempat antara bumi dan langit. Terang benderang, PLN sudah enggak laku ini. Penerangan listrik negara enggak laku. Cukup digantikan oleh kemunculan seorang wanita surga. Wala nasifuhal ala ra'siha, dan sungguh kerudungnya ala ra'siha, yang di atas kepalanya, kerudung yang sedang dia pakai itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik melebihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kerudungnya itu namanya kerudung, dengan pemilik kerudung tentu lebih istimewa, pemilik kerudung tidak bisa dibandingkan. Kerudungnya aja begitu mahalnya, bagaimana cantiknya yang dikerudungi. Andaikan wanita surga satu tok aja ngeludah di samudra dunia, samudra yang asin itu akan berubah menjadi lebih manis, melebihi madu. Kalau yang diludah itu santri pusat, kira-kira gimana itu? Sudah nggak berani bolos lagi dari kelas. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari telah meriwayatkannya dari Imam Muslim. An-nasif, artinya an-nasif, al-khimaru adalah kerudung kepala. Di bahasa Arab itu kudu teliti, ngapalkan segitu. Kalau khimar kerudung, kalau himar artinya keledai. Beda titik tok, artinya begitu jauh seperti sumur bor dengan rumahnya calon mertua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita min nisa'il jannati, dari wanita-wanita penduduk surga,
La yura bayadu saqiha, sungguh akan dilihat putihnya betisnya, min wara'i sab'ina hullatan, dari balik 70 baju, hatta yura mukhuha, sehingga sumsum betisnya terlihat. Masya Allah. Ini maksudnya satu kiasan atau satu kenyataan, memang cantiknya itu tidak tertutupi dengan 70 pelapis. Tetap kelihatan cantik sampai tembus ke dalam. Nah, kalau orang di dunia ini namanya baju itu untuk menutupi kekurangan. Begitu bajunya dibuka, sekian banyak kekurangan tampak. Masya Allah. Begitu pakai baju kelihatan Masya Allah, menarik hati. Begitu tersingkap bajunya, menarik kaki. Lari tunggang langgang, oh bekas mur semua. Gudikan ternyata. Jadi kalau wanita surga enggak begitu itu. Sampai kalau pakai baju lapis 70 pun keindahan dalam tubuhnya itu tampak dengan begitu mempesona. Wadzalika, dan itu bi annallaha, bahwasanya Allah azza wa jalla yaqulu, Allah telah berfirman, ka'annahunna, seakan-akan para bidadari-bidadari itu, al yaqutu adalah seperti batu yakut, wal marjanu, dan batu marjan. Ini termasuk batu istimewa yang diantara sifatnya batu yakut itu jernih sampai tampak ke dalam. Fa amal yakut, adapun batu yakut, fa innahu, maka sungguhnya batu al yakut, hajrun, adalah merupakan batu, lau adkhalta fihi silkan, andaikan engkau memasukkan dalam batu itu silkan, benang, sumastasfaitahu, kemudian engkau memilih batu yakut yang di dalamnya kamu masuki benang, lauritahu, sungguh kamu akan ditampakkan benang tersebut, miwaraiha, dari balik batu itu. Kurang lebih begitu itu. Jadi kamu masukkan benang di batu yakut, kemudian kamu pilih-pilih mana yang ada benangnya, nanti kelihatan. Begitu jernihnya benang yang kamu masukkan itu akan tampak dari luar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, asilku bi kasri sin, huwa adalah al-hablu, tali, benang, alladzi yungdamu fihi lu'lu' wa nahwuhu, yang mana mutiara dan seperti mutiara diuntai, dirangkai, fihi, di dalam benang itu atau di dalam tali itu. Ya, seperti tali tasbih itu. Nah, mungkin yakut itu mirip sebagian batu, akik itu yang jernih itu. Maka kalau kita punya tasbih akik kan kelihatan benangnya yang menguntai di dalam itu, yang merangkai itu. Ya, ini bidadari itu kalau kita lihat indahnya itu tampak dari luar tuh. Subhanallah. Allahumma zawijna al-hurul ain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini masih bulan Muharram, tingkatkan amal, istiqomahkan amal, sempurnakan amal. Nah, di antara amal yang tertinggi bagi pelajar ya menekuni pelajarannya, karena itu markasnya seluruh kebaikan, markasnya iman dan amal, permulaannya adalah dari ilmu yang diwahyukan kepada para anbiya. Salatullah